Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Abdul Rahman dari PGSD Penjas 5C, NIM 1806385, nomor absen 6. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai beberapa poin dalam mata kuliah filsafat Penjas. Yang pertama yaitu makna pendidikan jasmani bagi manusia. Yang kedua, fungsi pendidikan jasmani bagi manusia. Untuk yang ketiga yaitu permasalahan tentang pendidikan jasmani di sekolah-sekolah. Untuk yang terakhir, menjelaskan gitu tentang landasan-landasan pendidikan jasmani. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi kita lihat di video selanjutnya. Oke, kembali lagi bersama saya Rizal Abdul Rahman. Di sini saya akan sedikit menjelaskan gitu mengenai makna pendidikan jasmani bagi manusia, terutama gitu khususnya bagi anak. Nah, di sini sebelum ke makna pendidikan jasmani gitu bagi manusia, saya akan sedikit membahas gitu mengenai pengertian pendidikan jasmani. Nah, pendidikan jasmani di sini adalah proses pendidikan gitu melalui aktivitas jasmani yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas individunya, dan juga untuk melatih kemampuan psikomotor agar tercapainya suatu tujuan pendidikan. Nah, di sini gitu peran guru sangat dituntut sekreatif mungkin dalam pengajarannya agar gitu terciptanya siswa didik yang merasa gembira dan senang gitu untuk melakukan gerak dan mencintai gerak. Nah, pendidikan jasmani di sini gitu selain untuk proses pengajarannya, ya mempunyai makna gitu yang sangat dalam bagi manusia, khususnya bagi anak. Nah, pendidikan jasmani gitu bukan hanya untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan saja gitu, tapi pendidikan jasmani di sini gitu dilaksanakan untuk melatih keterampilan gerak bagi anak. Nah, tujuan utama pendidikan jasmani di sini terletak gitu pada bagaimana anak bisa selalu aktif, bergerak, dan mencintai gerak. Nah, bagaimana anak bisa selalu aktif gitu jika model dan konsep geraknya kurang gitu. Terus dalam arti lain gitu, model pengajarannya monoton gitu bagi anak. Nah, pernah saya alami gitu pada saat saya tingkat 1 dalam libur panjang kemarin gitu. Saya pernah mengajar di MI gitu, hanya beberapa kali saja saya mengajar. Di sini saya tidak mempunyai bekal gitu yang cukup untuk melakukan pengajarannya. Jadi saya itu tidak tahu gitu model apa yang harus dilakukan gitu. Karena waktu itu saya masih kurang gitu wawasannya dalam pengajaran. Nah, saya hanya mengajar gitu sesuai dengan apa yang saya lihat waktu guru sekolah dasar saya, guru penjas saya mengajar gitu waktu di SD. Dan saya mengajarkan lagi ke anaknya, ke anak MI gitu, seperti lari-lari di sekitar gitu, terus bermain bola bersama anak. Dan pada saat itu gitu saya intinya menyerah gitu untuk tidak melakukan mengajar lagi, karena belajar itu mengajar itu bukan hanya untuk menyuruh-nyuruh anak untuk bergerak gitu, kan tapi kita sebagai guru gitu harus tahu gitu ilmunya agar bergerak anak itu mempunyai manfaat gitu. Dan juga saya merasa pengajaran saya itu monoton karena intinya saya tidak mempunyai strategi atau model dalam pembelajaran, sehingga saya memutuskan untuk gerakan dulu ajar gitu sebelum mempunyai ilmu yang matang. Karena jika salah gitu dalam pengajarannya akan mengakibatkan dampak buruk gitu bagi anak di masa yang akan datang. Jadi intinya si guru itu harus mempunyai penguasaan materi yang sangat baik dalam pengajarannya, harus bisa mengajak anak, harus bisa gitu guru sebagai guru masuk ke dunia anak tersebut agar si anak itu merasa happy, gembira, dan tidak membosankan gitu untuk melakukan gerak tersebut. Nah, pendidikan jasmani di sini gitu diarahkan untuk pembinaan mutu, kualitas sumber daya manusia yang unggul gitu dalam aspek jasmani, rohani, dan sosial. Nah, bukan hanya bebas dari penyakit, cacat, atau kelemahan saja gitu, melainkan sebagai acuan untuk mencapai sehat WHO yang yaitu sehat, sejahtera, paripurna. Nah, segitu mungkin yang saya
sampaikan dari makna pendidikan jasmani. Untuk pembahasan yang kedua yaitu fungsi pendidikan jasmani bagi kehidupan. Nah, setelah saya membaca-baca gitu dan saya menangkap ada beberapa fungsi pendidikan jasmani bagi kehidupan, diantaranya yang pertama yang saya simpulkan atau yang saya dapat yaitu aspek kognitif. Nah, pada aspek ini gitu fungsi dari kognitif itu seperti memperhatikan, berkonsentrasi, dapat memecahkan masalah, membuat si anak itu berpikir, membuat keputusan dengan cepat dan tepat. Terus ada gitu beberapa ranah dalam aspek kognitif di sini, diantaranya yang pertama mengembangkan itu kemampuan menggali potensi, terus menemukan sesuatu, memahami dan memperoleh pengetahuan beserta membuat keputusan. Nah, untuk yang kedua itu meningkatkan gitu pengetahuan peraturan permainan, keselamatan dan etika. Nah, di sini si anak itu dapat meningkatkan kemampuan gitu atau pengetahuan gitu agar bisa melakukan peraturan dalam permainan, terus keselamatan pada dirinya sendiri dan mempunyai etika gitu, sopan santun kepada guru, sesama teman dan lainnya. Nah, untuk yang ketiga itu dapat mengembangkan kemampuan penggunaan strategi dan teknik yang terlibat dalam aktivitas yang terorganisir. Nah, untuk yang keempat meningkatkan pengetahuan bagaimana gitu fungsi tubuh dan hubungannya dengan aktivitas jasmani. Untuk yang kelima menghargai kinerja tubuh, penggunaan pertimbangan yang berhubungan dengan jarak, waktu, tempat gitu, bentuk kecepatan dan arah yang digunakan gitu dalam mengimplementasikan aktivitas dan dirinya. Untuk yang terakhir gitu meningkatkan pemahaman tentang memecahkan gitu problem-problem atau masalah-masalah perkembangan gitu melalui gerakan. Nah, untuk yang kedua yaitu dalam aspek afektif ya. Nah, di sini itu ranah afektif ini adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai gitu. Nah, ranah afektif ini gitu mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap gitu, emosi dan nilai. Nah, jadi gitu aspek afektif ini penting bagi jasmani gitu untuk mengatasi kepentingan sosial seperti pengakuan dan menerima peraturan dan norma-norma bersama gitu, belajar bersama gitu, menerima pimpinan, terus untuk mengembangkan perasaan kemasyarakatan dan pengakuan gitu terhadap orang lain sebagai pribadi yang sangat yang baik gitu. Terus belajar bertanggung jawab gitu terhadap orang lain gitu, memberikan pertolongan, perlindungan dan mempunyai jiwa berkorban gitu. Nah, terus bisa belajar gitu mengenal dan mengalami bentuk-bentuk pelepasan lelah gitu secara aktif untuk pengisian waktu senggang. Nah, selanjutnya gitu ada aspek sosial. Nah, di sini gitu aspek sosial di sini anak diarahkan gitu agar mudah berbaur dengan teman, dengan teman sebayanya, tetangga gitu, masyarakat luas di sekitar rumah. Nah, kesadaran sosial di sini gitu sangat penting bagi anak karena gitu dengan interaksi antara anak dengan individu serta kelompok lainnya sehingga gitu akan menciptakan gitu suasana yang harmonis dengan jalannya berkomunikasi secara berkelanjutan. Nah, ada beberapa ranah gitu dalam aspek sosial di sini. Yang pertama gitu, si anak dapat menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan di manapun dia berada. Terus untuk selanjutnya itu mengembangkan gitu kemampuan dia untuk membuat pertimbangan dan keputusan dalam situasi kelompok. Nah, untuk yang ketiga itu belajar berkomunikasi dengan orang lain. Nah, ini sangat diperlukan gitu. Terus mengembangkan kemampuan bertukar pikiran gitu dan mengevaluasi ide dalam kelompok. Nah, di sini si anak-anak bisa berdiskusi gitu permasalahan-permasalahan yang dapat diselesaikan oleh mereka. Nah, untuk yang terakhir untuk mengembangkan untuk selanjutnya mengembangkan kepribadian, sikap dan nilai gitu agar dapat
sebagai anggota masyarakat yang baik. Nah, terus mengembangkan gitu rasa memiliki landasan bagi masyarakat. Terus mengembangkan gitu sifat-sifat kepribadian yang positif gitu. Belajar menggunakan waktu luang yang konstruktif. Nah, terus yang terakhir gitu mengembangkan sikap yang mencerminkan karakter moral yang baik. Dilanjut ke pembahasan yang ketiga. Nah, di sini gitu permasalahan tentang pendidikan jasmani di sekolah-sekolah. Nah, biasanya gitu di sekolah-sekolah ini permasalahannya salah satunya yaitu tentang sarana dan prasarana. Nah, di sini guru gitu dituntut sekreatif mungkin dalam melakukan pengajaran meskipun sarana dan prasarananya terbatas. Nah, di sini kita sebagai guru bisa memodifikasi gitu sarana atau prasarananya, seperti misalkan dalam pengajaran bola basket misalkan kan sarananya misalkan lapangnya nggak ada atau misalkan kecil. Nah, di sini kita gitu sebagai guru bisa melakukan teknik-teknik yang memungkinkan gitu, seperti kita melakukan dribbling meskipun jaraknya diatur gitu karena sarananya misalkan karena sarananya kecil atau sarananya kurang gitu. Nah, itu yang pertama. Terus untuk yang permasalahan yang kedua, nah di sini gitu si kepercayaan orang tua gitu terhadap guru penjas, terutama gitu guru penjas. Nah, si orang tua tuh kurang percaya gitu kepada guru penjas karena rata-rata gitu guru penjas di sini ketika melakukan pengajarannya punya menyuruh doang gitu, seperti sok anak-anak gitu, nih bolanya nih lakukan gitu sepak bola atau gimana, terus si gurunya nongkrong. Nah, di sini gitu tidak semua guru seperti itu. Nah, tetapi kita sebagai guru harus memberikan gitu kepercayaan yang lebih kepada orang tua anak-anak agar si anak tersebut gitu tercapai gitu semua tujuan aspek geraknya, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga gitu permasalahan yang ketiga, nah biasanya yang pernah saya alami gitu ketika dalam pengajaran kita kan membuat RPP nih udah tersusun gitu rencananya, terus ketika dalam pengajarannya si anak tersebut gitu meminta gitu untuk melakukan olahraga yang dia favorit. Misalkan anak-anak itu meminta, "Pak, sekarang mah olahraganya bermain bola gitu." Padahal pada saat itu dalam RPP gitu, dalam kurikulumnya harusnya pertemuan itu melakukan senam misalkan. Nah, terus kita gitu sebagai guru harus bisa merangkul anak tersebut agar kita tercapai dulu gitu tujuan kita, yaitu melakukan senam pada pertemuan saat itu. Terus ketika sudah selesai gitu melakukan senam, nah si anak itu tersebut bebas gitu mau melakukan olahraga apapun yang dia sukai. Nah, agar gitu si anak tersebut ketika melakukan senam tidak berleha-leha karena keinginannya tidak terlaksanakan. Nah, kita sebagai guru jangan sampai si anak tersebut nggak mau gitu dalam berolahraga. Nah, kita kasih waktu dulu untuk melakukan tujuan kita gitu, materi kita yang pertama yaitu senam. Misalkan kita senam dulu misalkan 45 menit beres. Nah, sisanya lagi 15 menit si anak itu boleh melakukan sepak bola, dan untuk yang lainnya misalkan pengen istirahat ya istirahat. Nah, seperti itu agar si anak itu tidak enggan gitu dalam melakukan aktivitas jasmani tersebut. Sekian mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk pembahasan yang terakhir itu mengenai landasan pendidikan jasmani. Nah, yang pertama itu saya akan membahas tentang landasan psikologis gitu pendidikan jasmani. Nah, pendidikan jasmani di sini gitu lebih menekankan proses pengajarannya pada penguasaan gerak manusia.
pemahaman yang lebih mendalam gitu terhadap kecenderungan dan hakikat gerak ini gitu. Misalnya melalui teori gerak dan teori belajar gerak, maka memungkinkan gitu guru akan lebih gitu memahami tentang kondisi apa yang perlu disediakan untuk memungkinkan anak belajar secara efektif. Nah, jika gitu pada proses pembelajaran siswa gitu diberi kesempatan dan didorong untuk terus-menerus meningkatkan kemampuan pengambilan inklusinya, maka secara pasti gitu kemampuannya tersebut terlatih gitu, karena masing-masing perangkat yang berhubungan dengan tahapan pengambilan keputusan itu kemampuannya gitu akan semakin meningkat. Nah, di sini gitu pendidikan jasmani adalah sebuah wahana gitu yang sangat baik gitu untuk proses sosialisasi. Nah, perkembangan sosial gitu jelas penting gitu bagi anak, dan aktivitas pendidikan jasmani mempunyai potensi gitu untuk menuntaskan tujuan-tujuan. Seperangkat gitu kualitas dari perkembangan sosial di sini gitu yang dapat dikembangkan dan dipengaruhi di dalam proses penjas itu diantaranya adalah kepemimpinan gitu, karakter moral dan daya juang. Nah, di sini gitu landasan tersebut atau landasan sosiologi seorang guru penjas itu sesungguhnya adalah seorang sosiologis. Nah, yang perlu kita ketahui gitu mengenai prinsip-prinsip umum sosiologi gitu agar mampu gitu memanfaatkan proses pembelajaran untuk menanamkan nilai-nilai yang dapat dikembangkan melalui penjas. Nah, saya pernah membaca gitu menurut Butcher kalau nggak salah, guru yang mengerti sosiologi dalam konteks kependidikan gitu akan mampu mengembangkan minimal 3 fungsi. Yang pertama, pengaruh pendidikan pada institusi sosial dan pengaruh kehidupan kelompok gitu pada individu, seperti bagaimana sekolah berpengaruh terhadap kepribadian atau perilaku individu. Nah, yang kedua gitu hubungan manusia yang beroperasi di sekolah yang melibatkan siswa, nah orang tua gitu, guru, dan bagaimana mereka mempengaruhi kepribadian dan perilaku individu. Nah, untuk yang terakhir gitu hubungan sekolah kepada institusi lain dan elemen lain masyarakat. Nah, misalnya pengaruh gitu dari pendidikan pada kehidupan masyarakat kita. Nah, mungkin segitu. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan atau kata-kata yang kurang dimengerti. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.